Hai, kembali lagi bersama saya, Stephen, di Insurance 101. Tidak jarang orang yang bertanya, "Pen, ini premi yang gue bayar itu hangus atau gimana ya?" Di video sebelumnya, gue menjelaskan asuransi ada dua tipe, ada unit link dan tradisional. Tradisional udah nggak ada lagi biaya-biaya yang harus dihitung atau dilihat. Sedangkan unit link yang kita ketahui ada sisi proteksi dan ada investasinya. Dan premi yang kita bayar itu bukanlah biaya-biaya yang dikenakan. Premi dari sisi proteksi atau manfaat asuransi juga sebenarnya akan transisi pindah ke investasi setelah dipotong biaya-biaya yang ada. Tiga biaya yang ada di unit link yaitu biaya administrasi, biaya akuisisi, dan biaya asuransi. Biaya admin adalah biaya admin, biaya akuisisi adalah biaya untuk kegiatan operasional perusahaan, dan kalau dilihat di ilustrasi, paling jelas ada biaya asuransi yang tertulis. Biaya asuransi atau cost of insurance disingkat sebagai COI, inilah yang setiap bulannya akan dipotong sebagai biaya. Dan biaya asuransi ini setiap tahunnya akan di-adjust lagi tergantung dari usia dan tingkat mortalita atau morbiditas tergantung dari produk. Mortalita itu tingkat kematian dan morbiditas itu tingkat kasus penyakit. Simpelnya mana yang memiliki resiko lebih tinggi antara anak-anak dan orang dewasa? Hal tersebutlah yang menjadi variabel sebagai penentuan perhitungan biaya asuransi. Sewajarnya, semakin kita bertambah usia, maka biaya asuransinya juga ikut meningkat. Dan untuk balita, biasanya biaya asuransinya pun cenderung lebih tinggi dan berangsur menurun seiring bertumbuhnya anak. Inilah mengapa pentingnya di awal kita membayar premi itu dengan tujuan jangka panjang memiliki cadangan dana, persiapan jika cost of insurance lebih tinggi daripada premi. Semakin banyak nilai investasi yang ada di dalam polis, maka di saat biaya asuransi melebihi premi dan kita tetap melakukan pembayaran, polis tersebut bisa tetap aman tanpa kita perlu khawatir untuk top up dana. Jadi, kalau premi yang kamu bayar itu tinggi, bukan berarti perusahaan mau mengambil untung, tetapi sebaliknya, perusahaan asuransi mau memastikan polismu bisa tetap aktif tanpa harus cemas perlu top up dana lagi. Sekian untuk Insurance 101 hari ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe. Saya Stephen Lee, siap membantu merencanakan keuangan Anda.